Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND. Edisi hari ini Kamis 9 Januari 2025. Sari berita, periode Natura meningkatkan penumpang di Pelabuhan IPND capai 14%. Kasus laka lantas di wilayah ND masih tergolong tinggi. Bersama saya Johanna, inilah berita selengkapnya. Kepala Kantor. Berita pertama, periode Natal dan Tahun Baru, Natura jumlah penumpang yang naik dan turun di Pelabuhan IPND mengalami peningkatan signifikan mencapai 14%. Laporan Suimam. Kepala Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 ND, Yosep Bere, melalui Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Laut, Sepriandi Alfred, Rabu 8 Januari 2025 mengatakan total penumpang yang tercatat di Pelabuhan IPND mencapai 13.633 orang. Dari jumlah tersebut, yang turun sebanyak 7.655 orang dan yang naik 5.978 orang. Dijelaskan, angka tersebut menunjukkan adanya aktivitas angkutan laut yang cukup padat, terutama pada rute-rute yang melayani wilayah ND selama periode Nataru. Tahun 2024 sampai dengan awal tahun 2025 kita ada kenaikan sekitar 14%, di mana penumpang turun tuh di Pelabuhan IP 7.655, sedangkan penumpang yang naik melalui Pelabuhan IP sekitar 5.978 jiwa. Jadi total keseluruhan 13.633 penumpang yang naik dan turun melalui Pelabuhan IP ND. Yang melanjutkan, ada 8 armada kapal yang melayani Pelabuhan IPND, terdiri dari kapal-kapal milik PT Pelni dan beberapa kapal lainnya. Beberapa armada besar yang beroperasi tersebut antara lain KM Awu, KM Milis, KM Bina Iya, dan KM Sabuk Nusantara 90. Selain itu, kapal-kapal lain yang mendukung operasional adalah KM Dharma Rucitra 8, KM Niki Mila Utama, KM Sabuk Nusantara 49, dan KM Sabuk Nusantara 45. Ditambahkan, dengan adanya peningkatan jumlah penumpang ini, pihak KSOP dan instansi terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di Pelabuhan IPND. Diharapkan pelabuhan ini dapat terus berkembang sebagai pintu gerbang penting bagi transportasi laut di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT. Kabupaten ND merupakan Kasus laka lantas di wilayah Kabupaten ND masih tergolong tinggi. Laporan Rufinus Wula. ND merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kecelakaan lalu lintas yang masih tergolong tinggi selama Operasi Lilin 2024. Kasat Lantas Polres ND Ibtu Robi Buu Esa mengungkapkan bahwa di Kabupaten ND termasuk salah satu wilayah dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi di Polda NTT pada Operasi Lilin 2024 dan menempati urutan kedua. Ia menjelaskan karena tingkat kecelakaan masih tergolong tinggi, maka Satuan Lalu Lintas Polres ND gencar melakukan penertiban kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mana kebanyakan pengguna kendaraan kurang tertib berlalu lintas. Di Polres ND atau di Kabupaten ND ini termaksud kecelakaan yang tertinggi di Operasi Lilin kemarin. Maka itu urutan kedua Operasi Lilin di NTT, Polda NTT. Jadi kami dari Satlantas sangat gencar untuk menertibkan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang dimana kebanyakan pelanggar atau pengendara yang mengendarai sepeda motor itu kurang tertib berlalu lintas. Contohnya kelengkapan diri. Helm tidak pernah pakai, SIM juga tidak ada. Kelengkapan kendaraan, banyak kaca spion yang tidak dipakai, plat nomor juga tidak dipakai, kan terpampang semua. Mungkin teman-teman atau masyarakat juga pernah pada lihat. Ibtu
Ibtu Robi mengatakan selain itu masih banyak pengguna kendaraan yang kurang mengerti fungsi dari traffic light dan banyak pengguna kendaraan yang terobos kemudian terjadi kecelakaan. Jajaran kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Ende terus menghimbau kepada masyarakat untuk tetap taat tertib berlalu lintas supaya dapat menjaga kenyamanan dan keamanan. Robi menambahkan data laka lantas tahun 2023 jumlah kasus laka sebanyak 45 kasus sementara tahun 2024 meningkat menjadi 53 kasus. RRI Ende Rufilus Fula melaporkan. Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan anggaran pembangunan di NTT. Laporan Lady Badin. Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Bedadaton mengimbau masyarakat NTT untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, dengan anggaran yang besar dialokasikan, penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal. Daton menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif dari masyarakat akan memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk terus mengawasi penggunaan anggaran negara mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten hingga tingkat desa. Tahun 2025 sesuai informasi dalam penyerahan DIPA oleh PJ Gubernur kepada seluruh bupati diinformasikan bahwa akan ada 34 triliun lebih uang yang akan berputar di Nusa Tenggara Timur sehingga dibutuhkan kerjasama seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk terus mengawasi pelaksanaan anggaran di masing-masing daerah agar anggaran tersebut benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Darius Daton juga menegaskan bahwa peran pengawasan tidak hanya milik pemerintah, namun juga lembaga swadaya masyarakat dan individu. Mari terus mengawasi, melihat peruntukan dan pemanfaatan anggaran-anggaran itu agar tepat sasaran demi kesejahteraan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Darius Bedadaton mengingatkan bahwa meskipun anggaran yang besar sudah dialokasikan, tanpa pengawasan yang ketat hasilnya bisa tidak maksimal. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan agar anggaran pembangunan tidak hanya terserap dengan baik tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Nagakeo mengalami tren peningkatan seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Aesesa. Awal musim penghujan sudah tercatat 3 kasus DBD. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Peningkatan kasus ini diduga disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang memicu bertambahnya genangan air sebagai tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti, faktor penyebab penyakit DBD. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan turut menjadi faktor pemicu. Kepala Puskesmas Kota Danga Yonas Loya mengatakan tercatat sejak awal musim hujan sudah terjadi 3 kasus DBD yang melanda masyarakat di Kecamatan Aesesa. Terdapat 4 wilayah yang rawan terjadi demam berdarah tinggi atau DBD, yakni Kelurahan Danga, Kelurahan Bai 1, Desa Airamo, dan Desa Labulewa. 4 wilayah ini menjadi penyumbang angka DBD tertinggi di Kecamatan Aesesa. Sebagai langkah antisipatif, pihaknya telah melakukan berbagai langkah dengan mensosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya DBD, pembersihan lingkungan bersama lintas sektor, serta melibatkan anak-anak usia sekolah dasar memulai program Si Cantik atau Siswa Cerdas Pemantau Jentik. Untuk tahun ini kita di Puskesmas Danga, Kecamatan Aesesa ini, kita masih sudah 3 kasus untuk kejadian DBD. Tentu ada beberapa lokasi-lokasi atau lokus rawan DBD di wilayah kerja Puskesmas Danga ini. Itu terdiri di Kelurahan Danga, terus yang kedua di Desa Airamo, dan yang ketiga yang rawan juga itu di Desa Labulewa. Berdasarkan data dari Puskesmas Danga, di tahun 2024, kasus DBD yang terjadi sebanyak 160 kasus dengan kejadian meninggal 1 orang. Tahun 2023 sebanyak 137 kasus dan tahun 2022 sebanyak 89 kasus.
Masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam penanganan pencegahan demam berdarah denggi yang dimulai dari lingkungan keluarga, menjalani hidup bersih dengan membersihkan lingkungan yang kotor yang menjadi tempat bersarangnya nyamuk, serta menerapkan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang dapat menampung air, serta menggunakan obat nyamuk atau kelambu. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Terkait Berita terakhir, pengurus cabang akuatik Indonesia Kabupaten Ende siapkan atlet untuk gelaran event 4 tahunan Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Nikolaus Makumeli. terkait persiapan atlet dari cabang renang dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov NTT yang akan digelar pada tahun 2026 mendatang, pengurus cabang akuatik Indonesia Kabupaten Ende saat ini mulai menyiapkan atletnya untuk berlaga dalam event bergengsi tersebut. Hal tersebut disampaikan salah satu badan pengurus akuatik Indonesia Kabupaten Ende dari bidang teknik, Saverius Ratu, sesaat setelah menerima SK penetapan. Ia mengungkapkan bahwa persiapan-persiapan harus mulai gencar dilakukan di awal tahun ini, mengingat gelaran event 4 tahunan tersebut sudah di depan mata. Jadi ini pekerjaan berat ke depan untuk anak pelatih, apalagi saya di bidang teknik. Tahun depan sudah 2006 Proprov. Jadi bagaimana kita harus siap atlet mulai sekarang dari Januari 2025. Adapun prestasi yang pernah ditorehkan para atlet Kabupaten Ende dari cabang olahraga renang pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Proprov tahun 2022 lalu, yakni dengan mendulang 18 keping medali dengan rincian 2 keping medali emas, 6 keping medali perak, serta 10 keping medali perunggu. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.